Perkenalkan, nama kakak Yanti. Sekarang kakak tinggal di kota Medan, Sumatera Utara. Walaupun kita berbeda tempat tinggalnya, kakak sangat senang sekali bisa bersama-sama dengan adik-adik semua untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tetapi sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan saat ini, kita berdoa dulu ya. Kak Yanti akan pimpin dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, tolonglah kami agar kami dapat mengerti firman Tuhan yang kami dengarkan hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik, coba lihat gambar ini. Gambar apa ini? Ya, benar. Ini adalah kantong persembahan atau kotak persembahan. Biasanya dipakai untuk mengumpulkan uang persembahan. Apakah kamu pernah memberi persembahan? Ya, kamu pasti pernah memberi persembahan kepada Tuhan. Mengapa kamu harus memberi persembahan kepada Tuhan? Karena disuruh mama papa? Karena disuruh guru sekolah minggu? Atau kalau tidak memberi persembahan saat ibadah, malu sama teman-teman di gereja? Mengapa ya kita harus memberi persembahan kepada Tuhan? Dan bagaimana sikap kita memberi persembahan kepada Tuhan? Kita akan belajar dari cerita firman Tuhan hari ini yang tertulis dalam Injil Markus pasal 12 ayat 41 sampai 44. Dengarkan baik-baik ya, kakak akan menceritakannya. Pada waktu Tuhan Yesus bersama-sama murid-muridnya berada di bait Allah, Tuhan Yesus duduk menghadap tempat persembahan. Tuhan Yesus melihat orang banyak memasukkan persembahan mereka ke dalam tempat persembahan. Ada orang kaya yang memberikan persembahan dengan jumlah uangnya yang banyak. Lalu Tuhan Yesus melihat juga ada seorang perempuan janda, yaitu perempuan yang tidak lagi punya suami dan ia miskin. Ia hanya memiliki 2 keping uang logam, uang yang nilainya paling kecil, dan ia memasukkan uangnya itu ke dalam tempat persembahan. Lalu Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, Aku berkata kepadamu, perempuan inilah yang memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Murid-murid Tuhan Yesus heran dan bertanya kepada Tuhan Yesus, mengapa persembahan perempuan itu lebih banyak, padahal ia hanya memberi sedikit? Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, Sebab mereka semua memberi persembahannya dari uang mereka yang lebih, tetapi perempuan ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu semua uang untuk kebutuhannya. mengapa perempuan janda ini mau memberi semua uangnya ya? Karena hatinya sangat mengasihi Allah dan mau taat pada perintah Allah. Ia mau berterima kasih kepada Allah, maka dengan senang hati mau memberikan persembahan kepada Allah dengan semua uang yang ia punya. Walaupun jumlah uangnya sedikit, tetapi Tuhan Yesus tidak melihat jumlah uang yang diberikannya. Tuhan Yesus melihat hati perempuan janda itu, sehingga Tuhan Yesus katakan, persembahan perempuan janda itu jumlahnya lebih banyak. Bukan hanya kepada perempuan janda itu saja, sampai sekarang juga Tuhan Yesus ada melihat hati setiap orang, termasuk kamu dan saya yang memberi persembahan saat datang beribadah kepada Tuhan. Kita memberi persembahan karena mengasihi Allah, mau taat pada perintah Allah, dan berterima kasih kepada Allah. Karena Allah yang menciptakan semuanya, termasuk menciptakan kamu dan saya. Allah yang memberi napas hidup kepadamu, sehingga kamu bisa bangun setiap pagi, bisa makan, beribadah, belajar,
dan bermain. Pada saat kamu dan saya berdosa, Allah memberikan juru selamat, yaitu Tuhan Yesus yang telah mati di kayu salib dan hidup kembali pada hari yang ketiga. Karena Yesus adalah Allah yang menyelamatkan kamu dan saya dari hukuman dosa, supaya kamu dan saya yang percaya kepada Yesus tidak dihukum selamanya di api neraka, tetapi menerima hidup selama-lamanya bersama Allah Bapa di sorga. Lalu, bagaimana sikap kita memberi persembahan kepada Tuhan? Ayo, kita baca bersama-sama firman Tuhan ini, mulai dari alamatnya ya. 1, 2, 3. 2 Korintus pasal 9 ayat 7a. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Apa artinya ayat firman Tuhan ini? Artinya, kita harus memberi persembahan dengan senang hati, bukan karena terpaksa atau sedih hati. Berapapun jumlah uang yang diberikan oleh papa mama kepadamu untuk persembahan, kamu harus berikan semuanya. Tidak boleh diberikan sebagian. Uangnya dilipat dengan rapi, lalu letakkan uangnya di genggaman tangan kananmu. Berikanlah dengan sopan, jangan dilemparkan. Berikanlah dengan senyumanmu untuk Tuhan Yesus. Uang persembahanmu akan digunakan untuk pelayanan Tuhan. Kamu menjadi berkat bagi orang lain. Adik-adik, sekarang kita berdoa. Ikuti Kak Yanti berdoa ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini saya sudah mendengarkan firman Tuhan. Saya mau memberikan persembahan kepada Tuhan. Berterima kasih kepada Tuhan yang telah menciptakan saya dan menyelamatkan saya dari hukuman dosa. Tuhan Yesus, tolonglah saya agar selalu memberikan persembahan dengan senang hati, sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Yesus yang telah mengasihi saya. Dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Haleluya, amin. Sekarang, mari kita membaca ayat hafalan, ayat firman Tuhan yang tadi sudah kita baca bersama-sama. Tetapi sekarang Kak Yanti baca dulu ya, nanti kita baca bersama-sama. Di dalam 2 Korintus pasalnya yang ke-9 ayat 7a. 2 Korintus pasal 9 ayat 7a. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Sekarang kita baca bersama-sama ya, dari alamatnya dulu. 1, 2, 3. 2 Korintus pasal 9 ayat 7a. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Ayo kita baca bersama-sama lagi ayat firman Tuhan ini. 1, 2, 3. 2 Korintus pasal 9 ayat 7a. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Kita baca sekali lagi ya sambil menghafalnya. 1, 2, 3. 2 Korintus pasal 9 ayat 7a. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Ingat terus ayat firman Tuhan ini ya. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua.